Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslim. Kalian pernah dengar gak sih apa itu moderasi berislam? Oke, kalau kita ngomongin soal moderasi berislam, para ulama dan sarjana muslim biasanya mengacu pada surat Al-Baqarah ayat 143 yang bunyinya, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. di ayat itu ada 3 hal penting yang bisa kita garis bawahi. Pertama nih, kata ummatan yang menjadi objek pembicaraan dalam ayat ini, yang artinya umat. Dari sini kita akan mengetahui bahwa agamanya sudah beres sebenarnya dan sudah pasti moderat. Tapi yang masalah ini kadang umatnya itu belum tentu moderat. Karena umat Islam itu tidak menjalankan Islam dengan baik, atau bahkan ada sebagian umat Islam yang tingkahnya itu bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Nah, untuk itu di ayat ini Allah sudah memerintahkan umatnya untuk menjadi umat Islam yang moderat. Poin yang kedua adalah di ayat ini Allah memakai kata ja'ala yang artinya menjadikan. Itu harus ada upaya dari diri kita untuk menjadikan sesuatu yang diberikan Allah teraktualisasikan. Karena itu moderasi diberi segala potensi melalui agama Islam. Untuk itu potensi ini harus diaktualisasikan umat Islam dengan mengupayakan moderasi berislam berjalan sesuai kaidah dan sunnah. Contohnya seperti pada video ini, di mana kita harus sadar moderasi berislam harus diupayakan. Poin yang ketiga yang bisa kita ambil dari ayat ini berasal dari kata wasaton, yang artinya moderat. Dalam bahasa Indonesia, kata wasaton ini diambil dari kata wasit. Iya, artinya itu moderat. Karena seorang wasit itu harus moderat, artinya harus adil. Nah, arti moderat itu tidak berlebihan, karena innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu gak suka sesuatu yang berlebihan, Sobat Muslim. Sederhananya gini deh, seperti kalian kalau lagi makan. Kalian kalau makan itu, kalau gak moderat, minimal pasti kalian akan merasakan kembung. Dan maksimal, mungkin makanan itu akan jadi menyakiti kalian. Nah, dalam berislam pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga meminta kepada umatnya untuk tidak berlebihan dalam hal beragama. Kenapa sih nggak boleh? Karena berlebihan dalam beragama itu ciri-ciri orang kafir yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 77. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. Selanjutnya nih, kata moderat ini atau dalam bahasa Arab wasitiyah artinya wasit. Wasit itu selalu berada di tengah. Selanjutnya, wasit selalu melihat masalah dari tengah agar kita tidak bias dalam menilai sebab akan ada perbedaan pendapat yang membuat pertengkaran. Kalau gitu, apa sih arti moderasi berislam itu sendiri? Moderasi berislam adalah sikap menengahi cara yang ekstrim atau tekstual dalam beragama dengan orang yang menjadikan pikiran sebagai pedoman atau konseptual. Artinya, gak ekstrim juga, tapi juga gak liberal pada kondisi tertentu. Tapi, alangkah baiknya sebagai seorang muslimin dan muslimah yang baik,
Dalam hal urusan agama dan dunia haruslah seimbang. Nggak ada yang condong ke kiri, juga nggak ada yang condong ke kanan. Selain itu, juga ada ukuran seseorang dikatakan moderat dalam beragama. Menurut buku yang dikeluarkan Kementerian Agama itu loh. Yang pertama adalah watona. Pasti kalian asing dengan kata ini kan? Yap, watona itu artinya sikap mencintai tanah air atau rasa nasionalisme. Nah, gimana caranya pembuktiannya dalam moderasi berislam? Ya, dengan cara tidak mau merubah ideologi negara yang udah ada, yaitu Pancasila. Sudah sesuai dengan syariat Islam di sila pertama, yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua adalah toleransi, ataupun dalam bahasa Arab yaitu tasamu, adalah sikap dan perilaku seseorang yang menerima adanya perbedaan baik agama, ras, suku, etnis, budaya maupun juga sosial. Sikap tasamu ini udah dikenalin dari zaman Rasulullah itu loh. Dimana ada kejadian di kota Yathrib yang emang penduduknya heterogen diharuskan itu bertambingan. Karena itu Rasulullah bikin perjanjian yang kita kenal dengan piagam Madinah. Tujuannya supaya kehidupan di kota Yathrib dulunya atau sekarang yang disebut Madinah bisa tentram dan nyaman dengan adanya toleransi. Dan ketiga adalah anti kekerasan. Dan dalam Islam itu dilarang banget. Ya udah pasti dalam Islam gak pernah mengajarkan. Justru Islam sendiri mengajarkan untuk musyawarah, khususnya dalam menyelesaikan sebuah masalah. Dan keempat adalah akomodatif. Akomodatif di wilayah setempat kita tinggal di Indonesia yang heterogennya banyak pulau, suku, dan budaya di setiap daerah, dan pasti di setiap daerah mempunyai yang namanya budaya yang bakal beda dari daerah yang lainnya. Nah, adanya moderasi Islam ini gak melarang kita dalam melakukan sesuatu budaya atau adat sebuah daerah, asalkan budaya tersebut tidak bertentangan dengan agama Islam sendiri, maka masih diperbolehkan. Terakhir, apa sih tujuannya adalah moderasi berislam? Yap, tujuannya biar terwujudnya kondisi yang nyaman, aman, tentram, dan damai dalam sebuah negara. Karena orang yang moderat akan menyingkapi sesuatu dari tengah, tidak dari sisi manapun, dan bersikap adil ketika menyikapi sesuatu seperti dalam hal ibadah.